Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwan fillah a'azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari hadis yang ke-1078. Qala rahimahullah wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarkas sholah. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu taala an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perbatasan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, permasalahan hukum orang yang meninggalkan sholat atau tarikus sholah diperdebatkan oleh para ulama dari masa ke masa. Barakallahu. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang menganggap halal meninggalkan sholat atau dengan bahasa yang lain menentang kewajiban sholat, maka dinyatakan kafir, keluar dari Islam. Sehingga jika di negaranya diterapkan syariat Islam, hukumannya ialah dibunuh sebagai orang murtad dan tidak dikubur di kuburan kaum muslimin. Adapun yang meninggalkan sholat karena bermalas-malasan atau meremehkan kewajibannya, maka dirinci. Jika ditinggalkan secara total dan secara terus-menerus, maka menurut pendapat yang kuat, orang ini dinyatakan kafir. Nah, karena sudah gak sholat sama sekali dan terus-menerus sepanjang hidupnya. Maka kalau diterapkan hukum syariat, dia dihukum eksekusi mati sebagai orang murtad dan tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Tapi kalau meninggalkannya karena malas atau meremehkan kewajibannya, tapi bolong-bolong, ya, kadang sholat, kadang enggak, ya, maka dia dinyatakan kafir asghar, melakukan kekufuran kecil. Jika diminta tobat, enggak mau tobat, tetap melakukan seperti itu, maka dia dihukum mati menurut syariat Islam, tapi dihukum sebagai muslim yang melakukan pelanggaran hukum had, matinya mati muslim dan dikubur di kuburan kaum muslimin.
Nah, taib. Oleh sebab itulah hadis ini merupakan peringatan untuk kita semua bahwa batas antara seorang muslim dengan kekafiran itu ialah sholat. Ketika dia tidak sholat, dia langsung masuk pada apa ini? Zona kekufuran. Baik kufur akbar maupun kufur apa ini? As-shaghar. Barakallahu. Sehingga dalam masalah ini kita tidak boleh bermudah-mudahan ya. Anak-anak kita sejak kecil harus diajari sholat, harus diarahkan bahwa sholat itu adalah tiang agama, harus ditunaikan. Barakallahu. Dengan cara memberi pelajaran-pelajaran sholat secara sederhana, memberi praktek-praktek sholat yang praktis, dan yang paling penting adalah memberi contoh kepada anak-anak kita tentang sholat itu dengan mengajak mereka sholat. Nah, untuk ke masjid tentunya anak-anak yang masih di bawah umur boleh diajak dengan syarat tidak mengganggu jamaah ya. Nah, kalau mengganggu sebaiknya enggak diajak karena madharat ya. Tapi di rumah tetap apa ini? Diajari sholat. Nah, ini yang harus diperhatikan baik-baik. Jadi jangan cuma memperhatikan kemaslahatan anaknya, tapi harus memperhatikan kemaslahatan jamaah yang lain. Kalau main-main rame ya, ganggu orang sholat, maka yang di bawah umur sebaiknya tidak dibawa ke masjid ya. Nah, tapi kalau tetap dibawa ke masjid, maka orang tuanya bertanggung jawab. Gak bisa kemudian dia mengatakan ya wajar anak-anak ya main-main. Tayyib, wajar, tapi tidak wajar kalau Anda tetap membiarkannya mengganggu yang lain di masjid ya. Nah, kita kasih udzur, tapi untuk kali ini, untuk besok lagi nggak usah dibawa ke masjid sampai anaknya ini tamyiz, ngerti kalau main-main di masjid, ganggu orang sholat di masjid itu nggak boleh, maka dibawa ke masjid. Tapi kalau nggak ngerti itu semuanya nggak boleh, kemudian masjid dijadikan sebagai sarana tempat bermain, wah ini ganggu jamaah yang lain, berarti kita menzalimi jamaah yang lain. Hanya memperhatikan kemaslahatan anak-anak kita, tidak memperhatikan yang lain. Barakallahu. Nah, dan tentunya sebagai orang tua harus sabar untuk mengajari sholat dan mengajak anak-anaknya itu rajin sholat. Tidak bisa sekali dua kali ya, dibangunkan sampai bangun ya. Nah, diingatkan. Baik, walaupun sudah besar sekalipun tetap diingatkan ya. Nah, walaupun dosanya sudah tanggung jawabnya mereka sendiri, tapi sebagai orang tua yang soleh tetap mengingatkan anaknya ya untuk sholat. Tanya, sudah sholat belum? Gitu ya. Atau ayo sholat, sudah adzan. Nah, hadis berikutnya yang ke-1079, wa an Buraidah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar, rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Dari sahabat yang mulia Buraidah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kesepakatan antara kami dan
mereka adalah sholat. Nah, mereka di sini adalah orang-orang munafik menurut penjelasan para ulama, di antaranya ya Al-Baydawi. Kesepakatan antara kami dan mereka orang-orang munafik ialah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia dinyatakan kafir. Nah, karena memang cirinya orang munafik itu apa? Malas sholat, ya. Nah, kalau dia tetap meninggalkan sholat maka tidak sekedar munafik tapi kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis hasan sahih. Nah, ini sama dengan hadis sebelumnya terkait dengan orang yang meninggalkan sholat. Bahkan ini lebih tegas. Faman tarokaha faqad kafar, ya. Nah, dengan penjelasan tadi, kafir akbar sehingga dinyatakan murtad, ataukah kafir asghar dihukum had mati juga tapi masih muslim yang melakukan pelanggaran berat. Barakallahu. Al-muhim, meninggalkan sholat itu termasuk apa? Dosa besar, bukan dosa kecil, bukan sesuatu yang remeh. Hadis berikutnya yang ke-1080. Wa an Shaqiq ibni Abdullah at-tabi'i al-muttafaq ala jalalatihi rahimahullahu ta'ala qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mal tarku kufran ghayra shalah. Rawahu At-Tirmidzi fi Kitabil Iman bi isnadin sahih. Dari Shaqiq ibnu Abdullah, seorang tabi'in yang disepakati kemuliaannya, semoga Allah merahmatinya, beliau menyatakan para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak ada yang menganggap suatu amalan itu kalau ditinggalkan kafir selain sholat. Artinya kalau sholat ditinggalkan baru mereka berpendapat kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Kitabul Iman dengan sanad yang sahih. Nah, ini sebagai penegasan bahwa sholat bagi para sahabat itu benar-benar membeda antara muslim dan kafir. Kalau ditinggalkan mereka berani menyatakan orang tadi kafir. Tentunya dengan penjelasan yang disebutkan tadi. Kalau menentang kewajiban atau menganggap halal maka kafir, murtad, dieksekusi mati sebagai orang murtad, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Tapi kalau meninggalkan sholat karena malas, bolong-bolong gitu ya, nah diminta tobat tetap saja, maka dia dihukum mati sebagai muslim yang melakukan pelanggaran hukum had, masih dikubur di kuburan kaum muslimin. Adapun kalau malasnya itu keterlaluan sampai benar-benar meninggalkan secara mutlak dalam jangka waktu yang lama, istimrar terus menerus, maka para ulama peneliti termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan orang ini kafir. Diminta tobat masih tetap saja, maka dihukum mati sebagai orang murtad, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Nah, hadis berikutnya yang ke-1081. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat
faqad khaba wa khasira. Fa in intaqasa min faridatihi syai'a qala rabbu azza wa jal unduru hal li abdi min tatawwu fayukammadu biha man taqasa min al-faridah thumma takunu sa'iru amali ala hadha. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, amalan hamba yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Jika sholatnya bagus, maka hamba tadi akan menjadi orang yang beruntung. Jika sholatnya rusak, maka hamba tadi akan menjadi orang yang rugi. Jika ada kekurangan dalam sholatnya, maka Allah Azza wa Jal akan bertanya, akan berfirman, ya, lihat, apakah hambaku memiliki amalan sholat sunnah untuk bisa menyempurnakan sholat fardunya? Nah, kalau ada, maka dipakai untuk menyempurnakan kekurangan sholat fardunya. Nah, kemudian semua amalnya yang lain diperhitungkan berdasarkan sholatnya tadi. Kalau sholatnya sudah dikatakan bagus, maka yang lain dianggap bagus. Kalau sholatnya dianggap rusak, maka amalan yang lain dianggap rusak. Nah, barakallahu fikum. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan. Baik, di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, amalan hamba yang terkait dengan hak Allah Ta'ala, yang terkait dengan hak Allah Ta'ala, ya, yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti ialah sholat fardunya. Adapun amalan hamba yang terkait dengan hak sesama hamba, yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti ialah urusan pembunuhan. Seperti dalam hadis yang sahih, awwalu ma yaqbi fihi yaumil qiyamah bainal ibad ad-dima. Amalan pertama yang akan diputuskan pada hari kiamat di antara hamba-hamba ialah urusan darah. Ini pembunuhan, terkait dengan hak hamba. Tapi kalau terkait dengan hak Allah Ta'ala, yang pertama kali dihisab ialah masalah sholat. Jadi tidak ada kontradiksi atau pertentangan antara dua riwayat tadi. Yang pertama terkait dengan hak Allah, yang kedua terkait dengan hak hamba. Kemudian dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwa sholat ini menjadi patokan amal soleh hamba. Jika sholatnya bagus, maka amal soleh yang lain dianggap bagus. Sebaliknya, jika sholatnya rusak, maka amal yang lain dianggap lebih rusak lagi. Nah, atau bisa dikatakan kalau sholatnya disiplin, maka dalam perkara yang lain juga disiplin. Tapi kalau sholatnya bermalas-malasan, nggak disiplin, maka pasti aktivitas yang lain tidak disiplin atau bermalas-malasan. Nah, ini menunjukkan faedah betapa besar kedudukan sholat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, sehingga kita nggak boleh
meremehkan masalah sholat. Pelajaran-pelajaran tentang sholat sudah harus disampaikan kepada anak-anak kita sejak usia dini. Dibiasakan terus sampai usia remaja, diawasi, dibimbing ya, sampai dewasa, sampai menikah sekalipun ya, terus diingatkan masalah sholatnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faidah tentang keutamaan sholat sunnah atau sholat tatawu. Di antara keutamaannya ialah untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada sholat fardunya, karena menjadi patokan baik tidaknya amalan hamba itu ialah tergantung sholatnya. Maka penunjang sholat fardu adalah sholat sunnah atau sholat tatawu. Ada yang rawatib mengiringi sholat fardu, baik yang qobliyah atau ba'diyah ya. Ada yang ghairu rawatib, tidak mengiringi sholat fardu. Sholatnya dilakukan secara bebas, tidak harus setelah sholat fardu atau sebelumnya. Nah, dan itu banyak, sholat duha, sholat tahajud ya, nah, sholat sunnah mutlak ya, juga ada. Taib, ini penting. Jangan cuma mencukupkan diri dengan sholat fardu. Khawatir sholat fardu kita ada yang kurang. Nah, ini susah kalau tidak bisa ditutup ya. Usahakan sholat kita dinilai bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam hadis ini kita bisa mengambil faidah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hambanya. Ketika diputuskan sholat fardunya kurang, enggak langsung dihukumi kurang, tapi ada kesempatan untuk bisa memperbaikinya dengan melihat amalan sholat sunnahnya. Nah, itu kalau bukan karena kasih sayang Allah kepada hambanya, enggak akan diberikan kepada kita ya. Nah, menunjukkan kasih sayangnya untuk kita semua, maka kita enggak boleh menyanyiakan kasih sayang Allah itu. Sehingga kita harus semangat juga untuk melakukan sholat-sholat tatawu atau sholat-sholat sunnah. Barakallahu fikum. Dengan demikian selesai pembahasan tentang keutamaan sholat fardu. Bab berikutnya yang ke-194, bab fadhil shafil awal, bab keutamaan shaf pertama, wal amri bi itmami sufufil awal wa taswiyatiha wa tarasfiha, dan perintah untuk menyempurnakan shaf yang pertama, meluruskannya dan merapatkannya. Nah, ini berarti sudah digiring untuk ke level yang lebih tinggi. Salat fardu tidak asal-asalan ya, tapi harus semangat untuk bisa mendapatkan shaf-shaf terdepan. Ini kalau bukan orang yang semangat, susah dapat shaf terdepan ya. Nah, apalagi kalau masjidnya penuh, susah ya. Lain kalau masjidnya itu kosong,
selalu terdepan sofnya ya, nyantai saja ya. Nah, kalau ada yang bertanya, kalau pengen soft terdepan dicari masjid yang sepi biar dapat soft pertama. Tayyib, bisa diterima, tetapi pahala sholat jamaah itu enggak semata-mata ditentukan soft paling depan, tapi juga banyaknya jamaah ya. Tambah banyak jamaahnya, tambah banyak pahalanya. Tayyib, barakallahu fikum. Apalagi dia di shaf terdepan dalam sholat jamaah yang jumlahnya banyak jamaahnya. Taib, hadis yang ke 1082. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu maqal kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha faqulna ya Rasulullah wa kaifa tasufful malaika inda rabbiha qala yutimmuna as-sufufal awwal wa yatarassuna fis shaf rawahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami di masjid. Beliau bersabda, "Mengapa kalian tidak berbaris seperti barisnya malaikat di sisi Rabb-nya?" Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana barisnya malaikat ketika di hadapan Rabb-nya?" Maka Rasulullah bersabda, "Mereka benar-benar menyempurnakan saf-saf yang pertama dan mereka rapat dalam barisannya." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Jadi di sini para malaikat ketika menghadap Allah Ta'ala itu berbaris-baris ya, rebutan di saf pertama, karena semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla semakin apa ini utama dan terhormat, sehingga mereka berlomba-lomba untuk berbaris di saf pertama. Maka orang-orang yang selalu berusaha mendapatkan saf yang pertama berarti meniru kebaikan yang dilakukan oleh malaikat. Nah, jadi perasaannya itu berarti paling depan ya, bisa lihat Allah Ta'ala. Para malaikat semakin dekat posisinya dengan Allah semakin utama. Nah, ini Rabbul Alamin ya. Seperti kalau ada presiden datang begitu ya, kalau manusia ini betul. Ini yang tempat duduk yang paling depan, yang bisa langsung dekat dengan presiden itu bukan orang sembarangan ya, VIP ya. Nah, khusus kalau seandainya tidak ada penjagaan, diberi kebebasan untuk mendapatkan barisan yang terdepan sehingga paling dekat dengan presiden, pasti akan apa ini? Berebut ya. Nah, kenapa? Karena kalau dekat dengan presiden, nah itu merupakan kehormatan. Apalagi sampai bisa jabat tangan sama presiden, apalagi sampai bisa minta tanda tangan. Nah ini tambah terhormat. Itu baru presiden ya. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin? Nah, para malaikat paham tentang masalah itu sehingga mereka berebut di barisan-barisan terdepan ketika menghadap Allah Rabbul Alamin. Nah, manusia kalau pemahamannya sama seperti malaikat, yakni bagus pemahamannya, maka dia akan berlomba-lomba mencari saf yang terdepan. Karena dengan demikian berarti semakin dekat dalam bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian saf dalam sholat
itu meniru safnya malaikat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lurus, rapat. Enggak semata-mata lurus ya, tapi rapat. Nah, ini yang perlu dipahamkan pada kaum muslimin ya. Lurus dan rapat. Nah, banyak kaum muslimin yang enggak paham ya, enggak tahu apakah enggak disampaikan hadis ini ya. Kok kalau di masjid banyak yang sholatnya itu ya lurus tapi enggak mau rapat ya. Nah, ini bukan karena darurat COVID-19 ya. Nah, kalau itu karena memang karena darurat ya. Nah, ini tidak dibahas masalah darurat, normal ya. Kok sampai ada jarak renggang-renggang gitu ya. Kalau ditanya dalilnya mana, kenapa kok sholatnya gak renggang, gak ada yang bisa jawab. Kalau ada yang menjawab paling-paling nyaman, tempatnya sendiri ya, nggak kesenggol-senggol. Nah, mau gak kayak gimana bebas ya. Nah, itu jawaban yang tidak valid ya, yang tidak sesuai hujjah sunnah. Nah, justru dalam hadis disebutkan bahwasanya malaikat itu rapat safnya. Kalau ada yang bertanya, itu kan malaikat, kalau kita kan manusia gitu ya. Jawabannya Rasulullah meminta kita untuk berbaris seperti barisnya malaikat ketika menghadap Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya bukan Rasulullah yang memerintah, ya terserah kita ya. Nah, jadi ini sisi kesamaannya itu barisnya, bukan jenis makhluknya. Satu dari cahaya, yang lain dari tanah, beda. Yang disamakan ya barisnya, lurus, rapat. Nah, hadis berikutnya yang ke-1083. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasu ma fin nida was-saffil awwal atau was-saffil awwal thumma lam yajidu illa yastahimu alaihi lastahamu. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui pahala azan dan pahala berada di shaf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapati itu kecuali harus diundi ya, maka mereka pasti akan mengikuti undian untuk mendapatkannya ya. Nah, hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari wa Muslim. Berhubung nggak tahu ya, malah santai, silakan yang adzan ya, silakan di saf depan, aku belakang saja ya. Nah, karena nggak tahu. Nah, kenapa kok kalau disebutkan pahalanya? Karena istimewa. Sesuatu yang istimewa biasanya apa ini? Dirahasiakan. Ya. Nah, kalau yang disampaikan langsung biasanya biasa-biasa ya. Tapi kalau yang dirahasiakan, pokoknya mantep ya, dijamin gitu. Wah, itu istimewa. Nah, itu pahalanya adzan itu istimewa. Pahala berada di saf terdepan istimewa. Maka kita yang paham jangan dilewatkan ya. Tapi kalau adzan satu saja, enggak boleh bareng ya. Nah, ini keuntungan khusus bagi yang ditunjuk sebagai muadzin ya. Nah, kehormatan, dapat pahala yang besar. Tapi kalau di saf terdepan, apalagi masjidnya besar, nah ini memungkinkan untuk apa ini? Berebut ya. Nah, kita semangat untuk berebut, tidak malah apa ini?
nyantai saja ya. Nah, mempersilakan yang lain di depan, dia di belakang. Hadis berikutnya yang ke-1084. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik safnya laki-laki itu yang terdepan, dan sejelek-jelek safnya laki-laki yang paling belakang. Sebaliknya, sebaik-baik saf wanita paling belakang, dan sejelek-jelek saf wanita itu paling depan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, untuk yang laki-laki jelas yang paling bagus yang depan, yang paling jelek yang paling belakang. Adapun kalau safnya wanita, ini dilihat tempat sholat mereka. Kalau tempat sholatnya ini terpisah dari jamaah laki-laki, ada musola khusus untuk wanita, nah, maka yang terbaik adalah yang terdepan, yang terjelek yang paling belakang. Tapi kalau mereka sholat berjamaah bareng-bareng laki-laki, toyib, memang di belakang laki-laki safnya ya, maka yang paling jelek ialah yang paling depan, yang paling bagus yang paling belakang. Kenapa? Ya karena yang paling belakang itu paling jauh dari laki-laki. Nah, begitu. Sehingga kalau bikin saf untuk jamaah wanita, belakang dulu terus ke depan gitu ya. Nah, itu kalau sholatnya bareng dengan jamaah laki-laki. Tapi kalau ada tempatnya khusus untuk mereka yang tidak dilihat laki-laki, maka hukumnya sama dengan laki-laki tadi. Yang paling bagus di depan, yang paling jelek di belakang. Wallahu ta'ala bishawab. Ini penjelasan dari para ulama tentang masalah itu. Semakin jauh dari posisi laki-laki, semakin bagus untuk wanita tadi. Ini menunjukkan faidah ya. Wanita yang terhormat itu adalah wanita pemalu ya, tidak malah nantang-nantang laki-laki gitu atau berani menghadapi laki-laki ya, pemalu di belakang ya. Nah, begitu. Nah, ya. Nah, kalau goda laki-laki, wah ini ditambah ya. Nah, jangan tertarik sama yang seperti itu. Kenapa? Nanti kalau bosan sama kita sebagai suaminya, dia akan goda laki-laki yang lain. Terus kita gimana? Kalau membolehkan, ya namanya dayus ya. Nah, tapi kalau malu-malu di belakang, ya ini yang dicari ya. Nah, malu tapi mau, nah gitu ya. Nah, sehingga ketika tadi istri kita itu kalau ada laki-laki nggak berani, ya mesti panggil suaminya untuk menghadapinya, ya. Nah, tapi kalau wanita-wanita yang jelek akhlaknya tadi itu, suaminya suruh minggir, aku yang menghadapi. Wah ini, ya, sok berani, ya. Dikiranya kalau semacam itu menunjukkan kehormatannya, justru dengan demikian merusak apa ini kehormatannya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Di Indonesia sangat banyak muslimin, bahkan kiai yang meninggalkan sholat alasannya sudah makrifat. Apakah dengan keyakinannya bisa diingatkan bahwa Anda terkena hukum kafir untuk segera berubah? Namun kenyataan kebanyakan malah menuduh kita takfiri. Bila dibiarkan akan terus seperti itu. Bahkan pengikutnya ada yang meniru meninggalkan sholat. Terus bagaimana iqamatul hujjah bisa berjalan tanpa menimbulkan mafsadah? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
menambah ilmu Ustaz semakin tinggi dan barokah. Amin. Jadi bukan berarti kita telah mengenal hukum orang yang meninggalkan sholat, kemudian kita kesana kemari jalan, kemudian melakukan pendataan. Kamu sholat enggak kafir. Kamu sholat enggak kafir. Kamu sholat enggak kafir. Enggak kayak gitu. Secara teori seperti itu, tapi secara vonis takyin kepada orang tertentu ini adalah ranahnya hakim. Ya, nah, ulama yang sudah ahli ijtihad. Nah, sehingga apakah diputuskan kafir keluar dari Islam atau tidak? Karena terkait dengan sanksi tadi, hukuman mati, ya. Nah, tapi secara teori kita sampaikan secara umum, ya. Tidak kemudian mendata satu-satu, kemudian memvonis kafir, ya. Dikit-dikit kafir, enggak kayak gitu, ya. Teori tadi dipraktekkan secara umum sebagai nasihat dan teguhan. Tapi kalau menghukumi orang tertentu butuh proses pengadilan yang dipimpin oleh seorang alim mujtahid yang paham tentang masalah apa ini, kekafiran dan seluk-beluknya. Nah, ini orang selidiki kenapa kok sampai meninggalkan sholat, ini karena kesalahpahaman dalam masalah ini, seperti yang mengatakan kalau sudah dekat ma'rifat kok apa enggak sholat, itu paling salah paham, ya. Nah, ini perlu diadakan apa ini, dialog ilmiah, ya. Nah, apakah ada mawani, penghalang-penghalang orang itu dikafirkan, ya? Itu butuh proses. Kalau untuk memvonis seseorang kafir murtad karena tidak sholat, ya, makanya tadi itu, karena dalam syariat Islam hukumannya sangat berat, eksekusi mati, sehingga nggak bisa sembarangan orang jalan datangi rumah-rumah satu-satu tanya sholat gak? Oh, kafir, kafir semua kafir negara. Nah, ini nggak seperti itu maksudnya, ya. Nah, bisa dipaham. Ada yang hukumnya sifatnya umum untuk nasihat kepada semua pihak bahwa meninggalkan sholat termasuk dosa besar yang menyebabkan orang itu dihukumi kafir, ya. Dan ada yang hukuman secara pribadi untuk divonis salah dan dapat hukuman. Nah, ini harus oleh mereka yang alim mujtahid, ya, dengan data-data yang lengkap. Itu. Nah, sehingga tidak menimbulkan mafsadah, ya. Nah, jika kita berdoa pada saat selesai salam sholat tahajud, apakah harus menengadahkan tangan? Nah, jadi yang tidak disyariatkan mengangkat tangan itu ketika sholat fardu. Habis sholat fardu itu kita disunahkan zikir pada sholat, bukan doa, ya, tapi zikir. Lain zikir, lain doa. Doa itu memohon sesuatu, ya. Nah, kalau dalam sholat tempatnya ialah ketika sujud atau di penghujung salam, ya, di penghujung apa ini, tasyahud, penghujung sholat sebelum salam, ya. Nah, kalau setelah sholat fardu itu gak disyariatkan mengangkat kedua tangan. Adapun kalau selain itu nggak apa-apa, ya. Nah, karena selesai sholat sunnah tidak disyariatkan zikir pada sholat. Habis sholat tahajud subhanallah subhanallah, enggak, ya, beda. Disyariatkan doa, ya. Harus bisa membedakan doa sama zikir, ya. Kalau habis sholat fardu zikir, kalau selain sholat fardu doa, ya. Nah,
rapat saf dalam seluruh rapat kakinya atau juga rapat lengannya. Karena saat ini banyak yang cuma rapat kaki. Keterangan Syekh yang lebih penting adalah rapat tangan lengan atas daripada rapat kaki. Nah, jadi diusahakan rapat semuanya, kaki sama lengan ya. Nah, taib lengannya rapat ya, kakinya juga rapat. Nah, tanpa memadaratkan temannya ya. Nah, ada yang gemuk, ada yang kurus. Nah, kalau kurus diapit sama yang gemuk-gemuk, kasih kelonggaran. Nah. Apakah jual beli secara kredit ada kewajiban zakat? Bagaimana cara menghitungnya? Bukan jual belinya yang ada zakatnya, tapi apa ini? Hasil jual beli ya. Nah, namanya zakat tijarah. Jadi kalau barang-barang yang dijual belikan, sebagian berpendapat ada zakat tijarah ya. Nah, berarti selama setahun modalnya berapa, keuntungannya berapa, itu kalau mencapai nisab emas zakat ya. Nah, tapi sebagian yang mengatakan gak ada zakat tijarah, gabung dengan zakatul mal. Jadi harta cash sama benda-benda yang dijual belikan, nah itu diperdagangkan, itu jadi satu. Tapi kalau untuk koleksi, punya-punyaan, aset, ya walaupun suatu ketika kalau butuh uang dijual, enggak ada zakatnya. Nah, baik cash maupun kredit. Dalam keluarga, ayah sudah meninggal, hendak berkorban dengan cara urunan antar anak. Korban tadi dinamakan siapa? Ya, kalau satu kambing bisa untuk satu keluarga dalam rumah ya. Nah, barakallahu yang mewakili saja. Nah, ya kita kalau dilihat dalam dalil-dalil itu bapaknya, itu kalau bapaknya masih hidup, bukan berarti kalau bapaknya sudah mati gak ada yang mewakili. Nah, berarti ibunya itu anaknya yang paling tua, salah satu aja ya, jadi korban keluarga. Nah, bolehkah anak kecil di saf depan? Kalau gak ada jamaahnya gimana lagi? Ya, mau gak mau ya di saf depan. Kalau banyak jamaahnya, maka anak-anak jangan di depan ya. Apalagi yang di belakang imam pas jangan ya. Nah, yang di belakang imam pas itu ulun nuha, yakni mereka-mereka yang punya kemampuan untuk menjadi imam dan paham hukum-hukum sholat, sehingga ketika imamnya batal dia bisa maju tampil mengganti ya. Nah, tapi kalau di samping kanan samping kiri nggak masalah, asalkan mereka benar-benar tamyiz, nggak mengganggu sholat. Kalau mengganggu sebaiknya jangan. Nah, apalagi dibawa ke masjid ya, jangan, karena mengganggu. Wallahu ta'ala bisawab. Nah, cukup sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.